Anak-anak kecil pada nabung duit jajannya buat beli Pepsi. Pengemis yang nggak mampu beli pada ngubek-ngubek tempat sampah. Ngarep nemu tutup botol Pepsi yang dibuang sama orang. 1 billion pesos? How? Kemarin udah jalan-jalan dikit ke Jepang, sekarang kita balik lagi ke Asia Tenggara. Jadi di kawasan kita tercinta ini pernah terjadi satu marketing disaster. Bencana marketing yang katanya tuh terbesar sepanjang sejarah. Cuma gara-gara undian minuman soda tapi bisa sampai menimbulkan korban jiwa. Waduh. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas tentang insiden Pepsi Number Fever di Learning by Googling. Jadi insiden Pepsi Number Fever ini nih terjadi pada tahun 1992 di Filipina. Udah pada lahir kan tahun segitu? Apa masih bentuk cair? Selain Pepsi Number Fever, insiden ini juga dikenal dengan nama insiden 349. Kenapa 349? Nanti bakal ketahuan jawabannya nih di belakang. Jadi, ini kejadian apa sih sebenarnya? Kok bawa-bawa Pepsi? Jadi di awal tahun 90-an tuh, angka penjualan Pepsi di Filipina tuh kalah jauh sama Coca-Cola. Nah, akhirnya kan nyari cara dong mereka biar bisa nyusul Coca-Cola kan. Nyari, mikir. Bulan Februari tahun 1992, Pepsi ngumumin kalau mereka bakal nyetak nomor di balik tutup botol minuman-minuman yang mereka produksi. Ada Pepsi, 7up, sama Mountain Dew. Nomornya tuh ya di print di situ, dari nomor 1 sampai 999. Makanya nama promosinya tuh Pepsi Number Fever, demam nomor Pepsi. Terus nomornya buat apa? Ya di situ juga diumumin kalau di angka-angka tertentu nih kita bisa dapat hadiah uang. Mulai dari 100 peso sampai 1 juta peso. Waduh. Ya mungkin 1 juta peso ini kalau sekarang mungkin nggak terlalu wah ya. Tapi tahun 92 ya ini jumlah yang gila banget. Belum lagi di tahun segitu income rata-rata masyarakat Filipina itu cuma 100 peso. Tahu ada pengumuman 1 juta peso bakal dibagiin lewat undian. Ya menghijau dong itu mata orang-orang. 1 billion pesos? How? Just look under these specially marked crowns of 7up, Mirinda, Mountain Dew, and Pepsi. Sebenarnya promosi model gini dengan naro nomor undian di belakang tutup botol itu tuh ngikutin promosi yang udah ada di Amerika Latin. Dan di sana sih berhasil. Kalau di Indonesia tuh pernah ada gak sih yang di belakang tutup botolnya gitu tuh sampai dapat hadiah gede banget? Gue sih ingetnya dulu di belakang tutup botol Fanta adanya tebak-tebakan ya kan. Yang model-model lele apa yang ada di pinggir jalan. Lele pon umum. Wow. Dan terbukti promosi Pepsi Number Fever ini nih booming banget di Filipina, sukses banget. Anak-anak kecil pada nabung duit jajannya buat beli Pepsi. Orang tua yang mampu pada ngumpulin Pepsi, beli Pepsi sampai berbotol-botol. Pengemis yang nggak mampu beli pada ngubek-ngubek tempat sampah. Ngarep nemu tutup botol Pepsi yang dibuang sama orang. Orang sampai berantem di jalan cuma gara-gara rebutan nomor tutup botol. Ya pokoknya semua orang akhirnya pada ngadu hoki di Pepsi Number Fever ini. Will you be the next millionaire? Buat Pepsi-nya sendiri, ya langsung melonjak penjualan mereka. Market share-nya naik dari 4% ke 24,9%. 31 juta orang dari berbagai golongan katanya ikutan undian ini. Wah, itu orang Pepsi-nya tuh pasti kayak, Cuan bos, cuan. pengumuman pemenang diumumin tiap malam di TV. Sampai bulan Mei itu katanya udah ada lebih dari 51.000 hadiah yang dibagiin. Sukses dong berarti strateginya. Iya, sukses. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang malah jadi insiden bersejarah. Tadi kan pengumuman pemenang tuh diumumin tiap hari kan di TV kan. Sampai akhirnya tiba di tanggal 25 Mei 1992. Diumumin tuh grand prize-nya, hadiah utamanya. 1 juta peso. Siapapun yang punya nomor yang nanti diumumin ini, bakal dapet 1 juta peso. Waduh. Pasti deg-degan ya nungguinnya ya. 5,004, 5,005. Akhirnya disebutlah nomor pemenangnya, nomor 349. Nah, menurut pihak Pepsi nih, nomor 349 ini nih dicetak di 2 tutup botol. Berarti kan harusnya pemenangnya ada 2 orang ya. Kenyataannya ada sekitar 800.000 nomor 349 yang beredar di masyarakat. Mati. Langsung abis pengumuman itu, orang semua pada keluar ke jalan.
pada pesta, nari, segala macem. Pasti mikirnya kayak, Kita kayak mendadak, coy. akhirnya besoknya banyak banget orang yang datang ke kantor Pepsi buat mencairkan nomor 349-nya, buat ngambil hadiah mereka. Ada satu orang yang ternyata punya 10 biji nomor 349. Waduh, itu pasti orang udah siap-siap buat Hotman Paris lifestyle ya. Tapi kebayang juga ya pusingnya pihak Pepsi. Tiba-tiba mereka harus ngasih duit 1 juta peso ke 800.000 orang. Berarti mereka harus keluar duit sekitar 8 triliun. Mampus gak tuh? Terus dikasih semua hadiahnya. Enggak dong, ya jadi pihak Pepsi ya ngeles-ngeles gitulah. Pokoknya gimana caranya, yang penting mereka bisa nolak nomor undian 800.000 orang ini. Akhirnya pihak Pepsi ngumumin kalau ada error di sistem mereka, sehingga mereka ngumumin nomor yang salah. Pada nggak terima dong orang-orang, ya semuanya pada kecewa, ngamuk. Ya gimana, namanya udah siap kaya raya terus nggak jadi kan. Terus pihak Pepsi ngerespon kekecewaan orang-orang ini dengan nawarin uang ganti rugi sebesar 500 peso yang bakal dibagiin ke semua pemilik nomor 349. Akhirnya ada sekitar 486.170 orang yang nerima uang ganti rugi ini. Sisanya ya tetap nuntut duit 1 juta peso mereka. Mereka akhirnya bikin grup aliansi 349. Ini rame-rame pada ngeboikot produk Pepsi dan demo di depan kantor Pepsi hampir tiap hari. Pusing pasti Pepsinya ya. Demo ini nih katanya berlangsung sampai setahun. Tapi di demo ini ketika ada rusuh pun sama sekali nggak ada korban jiwa, nggak ada yang meninggal. Justru orang yang meninggal adalah orang yang tidak berhubungan sama demo. Yang pertama ada 3 orang karyawan pabrik Pepsi di Davao yang meninggal ketika mereka lagi kerja. Kenapa bisa meninggal? Ya karena pas pabrik ini lagi beraktivitas, tiba-tiba ada orang yang lempar granat ke situ. Meledak, ya meninggal 3 orang ini. Terus satu lagi menimpa seorang guru bernama Anisita Rosario. Jadi Anisita ini nih waktu itu lagi ke toko mau beli beras. Pas Anisita sampai di toko, kebetulan ada truk Pepsi yang juga baru nyampe di sana. Nah, pas truk Pepsi ini baru sampai, tiba-tiba ada orang yang lemparin granat ke truk itu. Granatnya meledak, truknya mental terus ikutan meledak. Nah, ledakannya ini yang kena ke Anisita dan satu orang anak umur 5 tahun yang lagi berdiri di dekat situ. Akhirnya ya dua-duanya meninggal. Nggak lama habis kejadian itu, suami Anisita, Raul Rosario, akhirnya diajak ketemuan sama orang-orang yang katanya perwakilan Pepsi. Orang-orang ini nih nawarin Raul 5.000 peso biar Raul nggak nuntut mereka ke pengadilan. Ngedenger tawaran itu, Raul langsung bilang, istri saya harusnya nggak meninggal kalau nggak ada insiden 349 ini. Ini semua terjadi karena kalian menipu orang-orang. Habis itu Raul langsung cabut keluar. Tapi nggak lama Raul balik lagi berkat nasihat dari teman-temannya. Dan akhirnya Raul nerima duit itu. Yang lebih gila lagi nih, sempat ada rumor yang beredar yang bilang kalau sebenarnya Pepsi ini terlibat dalam pengeboman itu. Lah, berita ini nih waktu itu sampai jadi headline koran. Terus ada satu wartawan Bloomberg yang nyoba nyari tahu lebih jauh. Jadi si wartawan ini ke kantor polisi di sana, terus sama polisinya dia ini dikasih lihat dokumen. Hasil interview sama beberapa orang yang ngaku kalau mereka dibayar Pepsi buat bikin masalah, buat bikin rusuh, buat nge-framing kalau orang-orang yang pada demo ini nih udah mulai melakukan teror. Ya yang pasti Pepsi ngebantah kabar ini ya. Ya udah akhirnya ini cuma jadi rumor yang nggak jelas kebenarannya sampai sekarang. Selain pengeboman pabrik dan truk tadi, ada sekitar 40 truk Pepsi yang diserang massa. Truknya dihancurin, tapi untungnya nggak ada korban jiwa. Nah, di tengah situasi kacau gini nih, muncullah Vicente Del Fierro. Siapa lagi nih? Vicente Del Fierro ini adalah seorang pendeta lokal yang tinggal di Manila. Dia ini dari awal emang nggak setuju, nggak suka sama promosi Pepsi Number Fever ini. Menurut Del Fierro, promosi ini nih cuma salah satu cara Amerika untuk menguatkan dominasi mereka di Filipina. Dia benci ngelihat negaranya kacau cuma gara-gara satu perusahaan Amerika. Ya, masuk akal sih. Akhirnya Del Fierro ngumpulin sekitar 800 orang pemegang nomor 349 tadi, dan mereka rame-rame nuntut Pepsi sebesar 400 juta peso. Terus 400 juta peso ini nih nantinya kalau dapat ya bakal dibagi-bagiin ke semua orang pemegang nomor 349. This is the first time that a promotion is this successful, all because it takes only buying the soft drink with getting a crown and waiting for the winning number.
Ya sebenarnya gue yakin sih kalau Pepsi Filipina ini juga udah ngelakuin yang terbaik buat nyelesain masalah ini. Katanya mereka keluar duit sampai 10 juta peso buat ganti rugi. Dan gue yakin efeknya sebenarnya lebih besar dari itu ya. Karena setelah tragedi ini nih, penjualan Pepsi di sana tuh menurun drastis. Kalah lagi sama Coca-Cola. Yaduh. Buat sebabnya sendiri kenapa bisa sampai salah ngumumin nomor, akhirnya diyakini kalau ada miskom antara perusahaan konsultasinya Pepsi di Meksiko dengan kantor Pepsi di Filipina. Jadi pihak Pepsi Filipina ini minta untuk jangan milih nomor 349 karena ini nih nomor yang udah banyak dicetak. Tapi kantor konsultasi di Meksiko tadi tuh mikirnya malah mereka disaranin buat milih nomor 349. Ini nggak ada cross check lagi gitu apa ya? Aduh, kesel jir. Tapi akhirnya tahun 2006 Mahkamah Tinggi Filipina membebaskan Pepsi dari segala tuduhan. Mereka bilang kalau nggak ada bukti kelalaian dari pihak Pepsi. Dari tahun 92 baru kelarnya tahun 2006. Lama juga ya. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang Pepsi Number Fever. Undian minuman soda yang berakhir jadi insiden nasional. Ya kalau lu ada cerita-cerita lain mungkin tentang undian yang endingnya malah jadi tragedi, malah jadi insiden, boleh lu share di komen. Kalau lu mau revisi gue ada salah, atau lu mau nambahin, atau lu mau nanya juga, tulis juga di komen, nanti kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.